Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Nuraini. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian konsep biaya. Konsep biaya adalah konsep dalam dunia akuntansi yang menyatakan bahwa seluruh proses akuisisi aset yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan harus dicatat dalam pembukuan sebagai biaya. Oleh sebab itu, jika laporan posisi keuangan menunjukkan adanya suatu aset pada nilai tertentu, maka nilai tersebut diasumsikan sebagai biaya, kecuali dinyatakan lain sebagaimana dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu objek biaya. Suatu objek biaya atau cost object atau tujuan biaya atau cost objektif didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Konsep dari objek biaya adalah suatu terobosan ide di akuntansi. Nah, objek biaya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Setelah objek biaya dipilih, pengukuran biaya sebagian besar tergantung pada kemampuan untuk menelusuri biaya menentukan seberapa objektif dapat diandalkan dan berartinya ukuran yang dihasilkan, dan seberapa yakinnya pengambilan keputusan dalam memahami dan mengandalkan ukuran biaya sebagai dasar untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menelusuri biaya di industri jasa. Dalam pengambilan keputusan rutin mengenai penetapan harga, melakukan tender, serta menghilangkan atau menambah suatu jasa. Mengetahui biaya dari berbagai jasa yang berbeda merupakan suatu hal yang teramat penting dalam lingkungan kompetitif manapun. Dan kemampuan untuk menelusuri biaya merupakan dasar dalam menghitung biaya dari suatu jasa seperti menghitung biaya dari barang hasil manufaktur. Selanjutnya yaitu materi tentang definisi sistem informasi akuntansi biaya. Informasi biaya yang sistematis dan kooperatif serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemen untuk manajemen menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasikan dan memilih strategi serta memutuskan penyelesaian dan perbaikan dalam organisasi. Berikutnya yaitu daftar akun. Setiap organisasi laba dan nirlaba, tidak peduli ukuran dan kompleksitasnya, harus memiliki sejenis sistem akuntansi buku besar. Agar sistem tersebut dapat berfungsi, dapat dikumpulkan, diidentifikasikan, dan diberi kode untuk pencatatan dalam jurnal dan pembukaan ke akun-akun buku besar. Persyarat untuk memenuhi tugas tersebut secara efisien adalah daftar akun yang didesain dengan baik untuk mengklasifikasikan biaya dan beban. Selanjutnya itu biaya dalam hubungan dengan departemen produksi atau segmen lain. Suatu bisnis dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang memiliki berbagai nama. Pembagian pabrik menjadi departemen, proses-proses, unit kerja, pusat biaya, atau kelompok biaya juga berfungsi sebagai dasar untuk mengklasifikasikan dan mengakumulasikan biaya dan membebankan tanggung jawab untuk pengendalian biaya. Berikutnya yaitu biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal atau sebagai pengeluaran pendapatan. Suatu pengeluaran modal ditunjukkan untuk memberi manfaat di masa depan dan dilaporkan sebagai aktiva. Pengeluaran pendapatan memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Aktiva akhirnya akan menjadi beban ketika dikonsumsi atau kehilangan kegunaannya. Membedakan antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan adalah penting untuk menandingkan biaya dengan pendapatan dan mengukur laba periodik. Materi terakhir yaitu biaya dalam hubungan dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Ketika suatu pilihan harus dibuat di antara tindakan-tindakan atau alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan, adalah penting untuk mengidentifikasikan biaya dan pendapatan, pengurangan biaya, dan penghematan yang relevan terhadap pilihan tersebut. Pertimbangan atas item-item yang tidak relevan merupakan pemborosan waktu dan dapat mengalihkan perhatian dari item-item relevan yang lebih penting. Faktor yang tidak relevan bisa saja disalahartikan sebagai faktor yang relevan.
Itulah materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.